warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Erjiba. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Sumbawa. Sekarang saya masih semester 2 Teknik Informatika, dan saya akan membahas sedikit mata kuliah saya, yaitu Kalkulus 2 mengenai integral tentang subbab 4.5, yaitu teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Nah, berbicara mengenai rataan, untuk mencari rata-rata dari himpunan n bilangan terdiri dari x1, x2 hingga xn, maka rata-ratanya yaitu jumlah semua bilangan x1 tambah x2 tambah x3 hingga tambah xn dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, banyaknya bilangan di sini yaitu n sendiri, yaitu bagi dengan n. Nah, selanjutnya, jika dalam fungsi interval a, b, maka kita dapat partisi beraturan dari AB itu sendiri, yaitu sebutlah P, maka A sama dengan X0 lebih kecil daripada X1 lebih kecil pada X2 hingga lebih kecil daripada Xn-1 sampai Xn sama dengan B. Nah, di sini kita dapatkan bahwa delta X sama dengan B min A dibagi dengan M. Nah, setelah kita ketahui bahwa delta X sama dengan B min A dibagi N, maka kita dapatkan bahwa rata-rata N nilai dari fungsi f x1, f x2 hingga f xn adalah jumlah semua fungsi, yaitu f x plus 1 ditambah f x hingga tambah f xn dibagi dengan banyaknya bilangan, yaitu n. Nah, di sini kita dapat mengeluarkan n dan 1 yang di depan akan menjadi 1 per m dalam kurung, atau kita dari f x1 hingga plus f xn dapat kita simpulkan dengan sigma f x1. Nah, dapat juga dari 1 per n, ingat sebelumnya bahwa delta X sama dengan B min A per N. Kita bisa jabarkan 1 per N menjadi B min A per N dikali 1 per B min A. Nah, jika kita sama-sama coret, maka sama-sama dengan 1 B min A bagi dengan B min A akan habis. Maka nilainya sama dengan 1 per N. Sama dengan di atas, delta F X1. Dari sini, kita dapatkan bahwa nilai B min A per N sama dengan delta X. Maka kita bisa mengeluarkan atau masukkan ke dalam sini bahwa 1 ber B min A delta F X1 dikali dengan delta X. Nah, dari rata-rata 1 per B min A sigma F X1 dikali delta X didapat jika F kita integrasikan ke dalam interval AB, maka nilai rata-rata F pada AB yaitu 1 per B min A
karena kita mempelajari integral, maka kita pakai integral A ke B fx dikali dx. Nah, untuk soal pertama, carilah nilai rata-rata fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan x sin x kuadrat pada interval 0 hingga akar v. Nah, di sini didapat bahwa integralnya untuk fx sama dengan x sin x kuadrat. Maka, nilai rata-ratanya kita dapat mengambil rumus yang tadi, jangan lupa rata-rata sama dengan 1 per b min a integral a ke b kali fx1 dikali dx. Maka kita dapat menuliskan bahwa sama dengan 1 per akar v kurang 0 integral 0 ke akar v x sin x kuadrat dx. Maka jika kita mendapatkan bahwa ini u sama dengan x kuadrat, didapat du tadi jatuh u sama dengan x kuadrat, maka didapat bahwa du sama dengan 2x dx dan dx sama dengan du per 2x. Nah, dari sini kita dapat menyebutkan nilai ini bahwa sama dengan 1 per akar v kurang 0 integral 0 ke akar v. Maka karena sin x kuadrat sama dengan u, kita dapat mengganti x kuadrat sama dengan u dan x sin u dx ini sama dengan du per 2x. Nah, kita dapat ganti juga u du per 2x. Nah, karena sama-sama memiliki x, boleh kita coret, maka 1 per akar v kurang 0 bisa langsung kita kalikan dengan 1 per 2 ya. 1 per akar v kurang 0 kan sama dengan 1 per akar v. Maka 1 per 2 akar v integral dari 0 ke akar v sin u du. Nah, dari sini kita dapat mencari integralnya. Lanjut, dari 1 per 2 akar v integral 0 ke akar v sin u du, kita dapat mengambil integral dari sin u du, yaitu 1 per 2 akar v dikali min cos u integral 0 ke akar v. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa 1 per 2 akar v kali 2 adalah 1 per akar v. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa bisa dapat 2. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa jika x sama dengan akar x, akar v maksudnya, maka u sama dengan v. Nah, jikalau x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Di sini karena min cos u, berarti min cos v akar v dikurang dengan min cos 0 sama dengan 2. Bisa diketahui? Jadi 1 per akar v adalah rata-ratanya. Oke, teorema A, teorema nilai rataan untuk integral. Jika f kontinu pada AB, maka terdapat suatu bilangan c antara a dan b, sehingga f c1 per b min a integral a ke b ft kali dt. Nah, coba kita buktikan. Dalam kurva ini a b, ada c di antara a b dan kurvanya itu y sama dengan ft. Maka jika untuk a soalnya oke, teorema A, teorema nilai rataan untuk integral. Jika f kontinu pada AB, maka terdapat suatu bilangan c antara a dan b, sehingga f c1 per b min a integral a ke b ft kali dt. Nah, coba kita buktikan. Dalam kurva ini a b, ada c di antara a b dan kurvanya itu y sama dengan ft. Nah,
untuk A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, dan GX sama dengan A ke B F T dt. Nah, di sini kita dapatkan bahwa dengan teorem yang tadi G aksen C, maka itu sama dengan G B dikurang GA dibagi dengan B min A. Nah, dari sini kita dapatkan karena GA sama dengan integral A ke A FT kali DT sama dengan 0, dan GB integral A ke B FT kali DT, dan GC sama dengan FC. Menuju ke GC, ini dia, dapat bahwa FC sama dengan 1 per B min A integral A ke B FT kali DT. Nah, sampai sini jika F ini kita integrasikan kepada AB, maka didapat bahwa integral A ke B FT dt sama dengan B min A kali FC. Nah, di sini luas daerah segi 4 yang tingginya FC dan lebarnya B min A sama dengan luas yang di bawah kurva. Penggunaan simetri dalam perhitungan integral tentu untuk teorema B yaitu teorema simetri. Nah, jika F adalah fungsi genap, maka integral min A ke A Fx dx sama dengan 2 integral 0 ke A Fx kali dx. Nah, jika F adalah fungsi ganjil, maka integral min A ke A Fx dx pasti sama dengan 0. Kita buktikan. Nah, ada dua integral. Untuk integral min A ke A Fx sama dengan dx sama dengan integral min A ke 0 Fx kali dx ditambah integral 0 ke A Fx kali dx sama dengan 0. Nah, kita buktikan di sini untuk fungsi genap pasti nanti dia tidak akan sama dengan 0. Ya, kita buat substitusi bahwa U sama dengan min X. Nah, dari sini didapat bahwa DU sama dengan min DX. Nah, jika F fungsi genap, maka hasil jika F fungsi genap, maka Fu itu sama dengan F min X Fx. Nah, dan juga jangan lupa integral untuk min A ke A Fx dx akan sama dengan min integral min A ke A F min X kali min dx sama juga dengan integral A ke 0 F U per du, dan sama juga dengan integral 0 ke A F U du. Begitu pula dengan integral 0 ke A F X dx.
Nah, karena itulah bahwa nilai ini dalam fungsi genap akan sama hasilnya dengan 2 integral 0 ke A fx dx. Jika kita kerjakan yang fungsi ganjil, maka hasilnya akan sama dengan 0. Selanjutnya materi terakhir yaitu penggunaan keperiodikan. Dalam teorema C, jika F periodik dengan periode BP, maka integral A plus P ke B plus P fx sama dengan integral A ke B fx kali dx. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa fungsi periodik itu terjadi jika fx plus p sama dengan fx, sehingga untuk semua x di dalam daerah asal f, sehingga bilangan positif yang terkecil p akan disebut sebagai periode f. Nah, caranya itu ya dalam fungsi trigonometri. Kemudian kita akan membuktikan apakah teorema ini benar. Nah, dalam kurva ini ada daerah A dan daerah B. Untuk dimisalkan U sama dengan X min P, maka didapat X sama dengan U plus P. Dan kita ketahui bahwa DU akan sama dengan DX. Maka nilai dari integral A plus B ke B plus P fx dx akan sama dengan integral A ke B f u plus p du, dan sama juga dengan integral A ke B f u du, dan integral A ke B f x dx. Nah, jika fu plus p diganti oleh fu, itu akan tetap sama karena f ini adalah fungsi periodik. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.